Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syariah, kembali lagi dengan kami dalam acara Bacita Syariah, Cakrawala Studi Fakultas Syariah. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Bapak Dr. Syarifuddin MAG, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hari ini Pak, kita akan bincang-bincang sedikit nih Pak ya, tentang etika dan juga bagaimana sih sebenarnya mahasiswa kalau bermedia sosial itu seperti apa harusnya. Ya, dalam konteks bermedia sosial itu sebenarnya itu sudah tercermin dari gambaran Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu dihadirkan menggambarkan fenomena kehidupan manusia. Di awal kehidupan manusia juga dia sudah digambarkan secara detail. Ya, itu sebenarnya adalah esensi media sosial. Sama dengan halnya gambaran tentang Adam dan digoda oleh syaitan, itu adalah suatu bentuk implementasi media yang secara tersirat digambarkan konteksnya itu. Hanya visualisasinya belum tergambar dalam model gambaran manusia. Tapi di era modern sekarang ini akan tercermin bahwa kehidupan seseorang itu bisa nampak menjadi sukses ke depannya, itu dilihat dari gambaran atau implementasi dari sisi media sosial yang dia tampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau dia melakukan sesuatu dan dia berpikir jernih, berkenaan dengan intelektual yang ingin dicapai ke depannya, maka tentu akan mengupload suatu kegiatan yang positif. Tapi jika kegiatan tidak positif yang dia upload, akan menjadi bumerang di masa yang akan datang. Sehingga kedatangan media sosial ini sebenarnya adalah mempermudah kita untuk mengakses tentang kualitas manusia kita. Jikalau kita ingin memilih manusia yang berkualitas, maka kita akan melihat dari sisi jejak digitalnya. Iya, kalau bicara soal jejak digital nih, apalagi kan saat ini mahasiswa tentunya banyak diterpa isu-isu dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya mahasiswa harus menyikapi hal tersebut agar terhindar dari hal-hal yang seperti tadi, soalnya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Pertama dalam hal ini, dalam melakukan antisipasi dalam mengupload suatu kegiatan. Karena dia harus berpikir bahwa satu kali kita mengupload suatu kegiatan itu, jika kegiatan itu adalah negatif, maka itu sulit untuk dihilangkan dalam jejak digital. Karena apa? Karena jejak digital ini adalah suatu tempat penyimpanan data yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Dan itu walaupun dia sudah menghapusnya di media yang dia miliki, tetapi secara implisit itu sudah tersimpan dan terekam di media, tempatnya penyimpanannya di cloud misalnya. Maka dia akan terbawa di masa depannya. Misalnya dia akan datang dia menjadi seorang public figure misalnya. Tentu jikalau orang memiliki saingan dan saingan itu membuka rekam jejak yang di masa yang lalu, maka dia bisa runtuh dan jatuh. Hal itu juga bisa terpatri pada konteks sejarah yang terpatri dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf yang digambarkan dalam prosesi kehidupan awalnya, dan dia bangkit di masa yang akan datangnya, dan dia bisa hancur dengan suatu bentuk godaan wanita misalnya. Maka dalam media sosial juga seperti itu. Seseorang yang bila ingin melakukan suatu aktivitas, maka dia harus berpikir dengan matang bahwa inilah awal tindakan saya akan mencerminkan kesuksesan ke depan atau akan menjadi awal kehancuran di masa yang akan datang. Iya, jadi kalau bicara soal rekam jejak, mulai dari sekarang ataupun nantinya akan datang, itu harus kita perbaiki bersama ya Pak ya. Jadi hal-hal yang berbau negatif dan sebagainya mulai dari sekarang harus dihindari. Apakah kalau sudah dihapus atau bagaimana? Apakah rekam jejaknya pasti akan terbaca dan sebagainya? Tapi kalau menurut pandangan dari Pak Dokter nih, kita kalau sebagai mahasiswa harus menjaga akun media sosial kita masing-masing, jangan sampai ada virus dan sebagainya, dan juga orang-orang dalam tanda kutip nih ya Pak Dokter yang memanfaatkan situasi dan kondisi seperti itu. Nah, maka pada posisinya kan ada namanya filter pada pribadi. Nah, jadi pada diri kita ini sebenarnya harus dibangun dalam diri kita adalah filter pribadi itu tentang bagaimana kita berperilaku, terutama dalam media sosial ini. Saya ingin gambarkan bahwa seseorang yang sudah membuat
mengupload sesuatu di media sosial, tentu secara kenyataan kita sudah mengatakan terhapus. Tetapi pada esensinya dia tidak terhapus. Dalam konteksnya itu digambarkan dalam Al-Quran bahwa seseorang jika dia berbuat dosa, kemudian dia mengatakan berminta ampun kepada Tuhan dalam konteksnya adalah istighfar, secara esensi dikatakan bahwa dosanya diampuni. Memang dosanya diampuni, tapi dia tidak terhapus, hanya tertutupi saja. Tapi bisa saja terungkap kembali. Begitu juga dengan konteks media sosial. Yang dikatakan bahwa dia kita lihat secara nyata bahwa dia terhapus, tapi secara esensi dia bisa terungkap kembali jika dieksplorasi oleh yang mengetahui tentang IT itu sendiri. Maka tentu akan berdampak sangat luar biasa bagi masa depan kita. Setelah tadi bahasan ya mahasiswa dan juga rekan-rekan sekalian bahwa bermedia sosial itu harus mulai dari sekarang. Kita itu harus mengupload atau menyimpan hal-hal yang positif untuk masa depan kita. Karena bisa bicara soal rekam jejak, tentang yang telah dikatakan tadi oleh Pak Dokter bahwa rekam jejak yang baik akan melahirkan kehidupan yang baik. Nanti kita akan ketemu pada segmen selanjutnya dalam acara Cerita Syariah Fakultas Syariah. Kerja cerdas, kerja tuntas, menggapai surya, melintasi waktu. Saya Hidayatullah Zain, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.